Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matika ya Allah. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sanni yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ta'awali sama-sama membaca mulia kitab. Kita hadiahkan kepada muallif atau yang mengarang kitab akhlak. Semoga dengan mengaji dan mengkaji akhlak yang telah ditulis oleh Imam Umar bin Ahmad Barja, Allah berkahi, ampun dosa kesalahannya, terima amal ibadahnya, jadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi, yang keempat, dengan tema masih yang sama, yaitu An-Namimah was-Si'ayah. Apa judulnya kemarin? Adu domba dan melapor kepada penguasa. Wa idza bulita binammamin. Wa idza wa dan idza apabila bulita, ketika kalian diganggu atau dibuli. Ada kan yang dibuli ya? Siapa yang membuli? Bulita, kamu diganggu. Binammamin, dengan nammamin, pelaku namimah atau orang yang mengadu domba. Fa'alaika famaka alaika, alaika hendaknya kamu an turaiya hadil umur as-sittah, an yaitu turaiya, memperhatikan, hadihi ini al-umuro. Apa kemarin dalam mufradat bahasa Arabnya? Amrun, urusan, umurun. Gimana coba dari Ardun coba? Amrun, umurun perkara, bainatun bukti, mubinun bukti nyata, ba'dun sebagian, Rabbun Tuhan, Rahimun pengasih, Adimun besar, samawatun langit, tanda ahlun ahli atau keluarga, su'un buruk, sayyi'ah buruk, mislun umpama, hari ayamun hari, sesuatu alimun maha tahu, hati kulubun hati, khairun baik, khairatun. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui arti setiap kata yang terangkai dalam satu kalimat dalam ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah atau kitab
akhlak ini, kalau sudah kita mampu menguasai mufradat, maka kita tidak akan kesulitan untuk menerjemahkan. Itu diantaranya pentingnya kita kenapa harus menghafali mufradat per kata, harus setiap hari, setiap sore dengan Ustadz Noval, Ustadz Haika, karena manfaatnya untuk menerjemahkan setiap kalimat, setiap kata yang kita baca, karena semua Al-Quran lughatul Arabiyah, hadis juga lughatul Arabiyah, bahkan apa interaksinya, komunikasinya ahli surga, penduduk surga itu dengan lughatul Arabiyah. Itu pentingnya ya, maka diperhatikan untuk mufradat kita hafal, kemudian saat merangkai insya Allah tidak ada kesulitan dalam menerjemahkan satu kalimat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umuro, beberapa perkara, asit-tata, yang 6. Jadi kalau kita disakiti oleh orang yang suka ngadu domba, yang kita sudah tahu karakternya, tahu kepribadiannya, maka kita harus menjaga atau memperhatikan 6 hal yang harus kita lakukan. Al-awwal, yang pertama, la, jangan tusaddiq mempercayai hu kepadanya. Sifat sidqun, sidiq di antara sifat wajib Rasul yaitu sidiq, orang yang bisa dipercaya. Nah, orang namam, orang yang suka mengadu domba itu tidak punya sifat sidik atau sodik. Li annan namam, li karena anna, sesungguhnya an-namama, orang yang suka mengadu domba itu, fasikun, itu adalah orang yang fasik, gemar melakukan dosa, nggak takut dengan dosa. Wa dan huwa dia, mardudu, ditolak. Mardud aila tuqbalu, ada kalimat ungkapan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang. Kalimat-kalimat mutiara gitu kalau bisa ditulis ya Dok. Ini untayan kalimat kata-kata walaupun bukan dari hadis Rasul atau dari ayat-ayat Allah, tapi bisa untuk referensi rujukan ketika saat menyampaikan nanti saat muhadharahan di malam Jumat. Nanti Ustadz Noval minta ini ya Ustadz, dibikinin itu tulisan untuk malam Jumat supaya ada semacam banner kali, sepapan tulis saja itu Lailatul Ijtimaiyah atau malam sholawat dan malam muhadharah ya. Jadi nanti setiap malam Jumat itu kita biasakan ketika saat anak-anak tampil itu serapi mungkin, seindah mungkin suasana kita bangun seakan-akan kita berdiri di hadapan para audien yang menyaksikan penampilan kita ya, hasil daripada selama ini kita belajar. Itu tidak hanya kita mampu dan bisa menjadi penghafal Quran, tapi bisa juga menjadi orator. Keilmuan kita bisa kita sampaikan melalui kepiawaian mengolah kata kita. Karena kalau nggak biasakan, nggak akan bisa itu ngomong.
Kalau nggak terbiasa bisa akan jatuh mic itu dipegangnya. Ada yang megang mic gonta-gantian, kanan kiri, pindah kanan kiri lagi, kanan kiri. Itu sebenarnya itu trik untuk menghilangkan grogi dia. Sebenarnya dia grogi, pindah lagi sini gini nih, pindah lagi di sini. Ada sampai jatuh nggak terasa, jedar jatuh. Allahu Akbar. Nah, ini latihan. Kalau suasana itu tetap ada seperti itu, bagaimana caranya? Namanya juga latihan. Jangan sampai suasana itu nanti justru ada di masyarakat, malu dong. Kalau di pesantren seperti itu, wajari sasi, karena kita dalam tarbiyah, dalam tahap pendidikan, wajar. Ya, jangan sampai itu terjadi nanti di masyarakat. Alumni mana ini? Bina Ulumah, ya Allah, muter-muter nggak ketemu itu, cuma jadi MC aja, nggak mau, nggak bisa, nggak siap. MC kan paling gampang, ya. Insya Allah nanti segera dicetak, ya. Jadi kita bangun suasana malam Jumat itu, malam sholawat, dan itu sebagian daripada tata tertib atau kegiatan kita. Ketika kita nggak ikut di malam Jumat, ya maka sanksi harus siap, ya takzir harus siap diterima. Jangan anggap kemudian setoran saja, kajian kitab saja, tapi itu bagian daripada kegiatan yang wajib kita harus hadir. Lailatul Ijtimaiyah atau Lailatul Jum'ah, Lailatul Sholawah lin Nabi, Lailatul Muhadharah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gimana makolahnya? Yang ada kalimat mardudah, wa kullu man. Tulis coba, wa kullu man. Latihan imla juga ini. Wa kulwa, dan kullu setiap, man seseorang. Bi ghairi ilmin, bi dengan ghairi tanpa ilmin ilmu. A'maluhu, perbuatannya, amalnya, ibadahnya, mardudatun. Apa artinya di mardudatun? Ditolak. Ai la tuqbalu, la tidak, tuqbalu diterima. Gimana kalimatnya? Sama-sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hafal? Ayo sama-sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kemudian bisa kita uraikan. Apa saja ketika orang yang beramal, beribadah tapi tanpa ilmu, membaca Al-Quran, dia membaca terus tanpa pernah digurukan, maka Al-Quran bukan memberikan syafaat kepadanya, malah justru laknat akan menyertainya. Panjang pendeknya nggak tahu, edar ikhfa nggak ngerti, tapi terus baca terus tanpa ada pernah digurukan dengan yang orang yang ahlinya, maka pertemuan ibadah yang lain, ya sholat kah, puasa kah nggak tahu, batal sholat nggak tahu, syarat sholat nggak ngerti, batal puasa nggak paham, sia-sia amalan. Makanya inilah ilmu yang harus kita pelajari sehingga akan menghantarkan ibadah kita bisa sampai ke Allah. Karena apa? Ibadah kita menggunakan ilmu, tata cara, etika, kaifiyah, syarat rukunnya sudah sesuai dengan aturan yang Allah inginkan. Baik, lanjut. Apa mardudah? Itu artinya mardud, ditolak. Makanya ada haji mabrur, ada haji mardud, ya, haji yang tertolak. Wa dan huwa, dia mardud, ditolak. Asyhadati, apa asyahadah? Penyaksiannya. Karena orang an-namam yang suka mengadu domba itu, ya, jangan pernah percaya dia, karena dia adalah orang yang selalu gemar menebar kebohongan, kefasikan selalu dilakukan. Dia nggak takut melakukan semua itu
demi untuk melancarkan aksinya melihat temannya, sahabatnya itu bertengkar. Itulah orang an-namam itu, mardudu syahadah. Dan siapapun yang tahu, maka wajib dia menolak. Menolak apa? Bahwa dia sesungguhnya orang yang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya. Karena tidak hanya sekali. Ya, sahabat kita yang sana juga gara-gara dia sampai putus silaturahimnya. Yang di sana dulu karena dia juga, yang itu juga karena dia. Ini namanya biang kerok. Jangan sampai kita dijadikan biang kerok seperti itu. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman, Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. In jika jaa, telah datang, jaa, telah datang, kum, kepada kalian semuanya. Siapa yang datang? Fa'ilnya jaa, fasikun, seorang yang fasik. Bi, dengan nabain. Apa nabain? Surah An-Naba. Apa naba? Berita. Pesan Allah, hai orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang fasik yang membawa kabar, ya, apapun kabarnya itu, fatabayyanu, famaka tabayyanu, maka hendaknya kalian minta penjelasan. Bahasa kita kerennya tabayyun. Apa tabayyun itu? Minta penjelasan. Atau tabayyun apa selain penjelasan? Periksa kebenarannya, ya, sehingga tidak terjadi fitnah. Antusibu, agar tusibu menimpa kepada kalian, menimpakan kalian kauman, kepada seorang kaum atau umat, bijahalatin, dengan jahalatin, kebodohan, bijahalatin, dengan kebodohan. Famaka tusbihu, kalian semua menjadi atau menyebabkan, bisa ala, atas, ma, apa-apa, fa'altum, fa'ala yaf'alu, apa artinya fa'ala? Kalian kerjakan. Nadimin artinya menyesal. Nadimin, menyesal. Surat apa namanya, Dek? Ada yang sudah sampai? Surat apa? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat berapa, Dek? Nah, gimana ayat 5-nya? Ayat 5-nya paling atas. Ini barisan kedua dari atas. Posisi sebelah kanan apa kiri ini Qurannya? Gendok, Cung, yang sudah sampai. Yang putra belum ada sampai ya? Mana itu si Fahrul, nggak ada. Juz berapa ini Al-Hujurat? Juz berapa? 26, ayat ke-6. Posisinya sebelah kanan apa kiri? Posisinya, dilihat Qurannya. Walau annahum sabaru. Apa ayatnya? Dewi, bacain Dewi. Ayat 6-nya, ayat 5. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Terus, wallahu ghafurur rahim. Ayat 6-nya baru. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in
fatabayyanu an tusibu qauman bijahadatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat 7. Wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum kathiran minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ayat 8. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun jangan menghina antara kaum satu dengan kaum yang lainnya, kata Allah. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang kamu olok-olok, orang hina ternyata lebih mulia daripada kamu. Wasa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, itu pentingnya kalau kita hafal, enaknya kalau kita belajar kemudian hafal ayatnya, kita bisa menguraikan, bisa menggandengkan. Oh, ada kalimat atau ayat yang berkaitan dengan tentang nasihat-nasihat Allah. Di dalam hadis, di dalam kitab akhlak ini selalu dinukil ya, diselipkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Tujuannya adalah bahwa mu'alif ini, pengarang kitab ini ya, yang menulis kitab ini tidak hanya dari kalimat-kalimatnya, ucapannya saja, tapi berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hendaknya. Makanya kalau orang ceramah, orang pidato, kemudian enggak satu pun diselipkan ayat Allah, itu namanya ngamen. Apa namanya? Ngamen. Hendaknya paling enggak harus ada ayat-ayat Allah. Makanya syarat khutbah apa? Syarat khutbah apa? Selain membaca tahmid, sholawat, wajib diselipkan ayat Allah dan hadis Rasul. Kalau enggak ada ayat-ayat Allah, enggak sah khutbahnya itu. Dia ngalor ngidul menceritakan tentang sesuatu hal yang mungkin ceritanya menarik dan bagus, tapi satu pun gak ada ayat Allah direbutkan, tak ada satu pun firman Allah dikumandangkan, maka gak sah khutbahnya itu. Demikian mu'alif ini ya, cerdasnya beliau sehingga selalu menampilkan dan selalu menukil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar faham ya, tidak hanya perintah itu adalah perintah dari para ulama, tapi ini merupakan adalah perintah Allah langsung kepada kita sebagai orang yang beriman. Baik, tulis dulu Al-Hujurat ayat 6. Waja'a wa dan ja'a telah datang rajulun. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Ila sayyidina, ila kepada sayyidina pemimpin kami Ali, yaitu Ali bin Al-Husain bin Husain radhiyallahu an, radhiya semoga ridho Allah anhuma dari keduanya. Famaka namma, apa artinya tadi? Namma sama dengan orang yang an-nammam. Apa namam tadi? Orang yang mengadu domba. Lahu kepadanya. Andari syakhsin seseorang.
Faqala famaka. Ya, datang adalah seorang laki-laki kepada siapa? Sayyidina Ali bin Husain, lalu menyampaikan ngomong gitu. Ya. Ngomong tentang orang lain. Saksin. Ali, tahu nggak kamu? Tuh, orang itu begini. Diomongin begitu. Nah, gimana tindakannya seharusnya bagaimana ketika ada orang mengadu tanpa ada maksud dan tujuan memuji, menyanjung kebaikan orang itu, malah justru menjelek-jelekan orang itu di hadapan kita. Alurnya ke sana. Ya, supaya paham. Walaupun ini laki-laki ini dalam tamsil ilustrasinya adalah Sayyidina Ali. Lalu apa? Faqala famaka qala. Beliau berkata, apa katanya? Idhab, ayo kita pergi. Idhab atau pergilah. Bina, dengan kita, dengan kami. Ilaihi, kepada siapa? Ilaihi, kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada siapa? Orang yang dibicarakan tadi. Lalu Sayyidina Ali langsung ngajak, ya udah kalau begitu ayo temui dia. Famaka dhahaba, pergi. Famaka dhahaba, pergi. Ma'hu, bersamanya. Famaka dhahaba, pergi siapa? Sayyidina Ali. Ma'hu, bersama seorang laki-laki tadi. Wadan, huwa dia. Huwa dia. Dia siapa ini? Laki-laki annahu, sungguhnya dia laki-laki itu yang tasiru. Yang tasiru. Yang tasiru. Wa, dan huwa dia. Laki-laki tadi yaro, melihat. Yaro, melihat siapa? Laki-laki atau rojul aja, tulis rojul. Tulisannya laki-laki apa biasanya? LK. Kasih dua ya, LK. Annahu, sungguhnya Sayyidina Ali. Annahu, sungguhnya Sayyidina Ali yang tasiru, itu menolong. Yang tasiru itu membantu. Yang tasiru itu akan membela. Boleh, silakan. Mana yang enak? Li nafsihi, li, kepada nafsi, diri. LK. Li nafsihi, kepada LK. Pada rojul tadi. Falamma, famaka, lamma, ketika. Wasola, sampai atau tiba. Ilahi, kepada sakhsun, kepada sakhs. Biar enak, ada rojul, ada sakhs, ada Ali. Murojaahnya supaya gampang. Sakhs itu orang yang dibicarakan tadi. Qala berkata. Siapa yang berkata? Sayyidina Ali. Kasih. Ya, jangan qala berkata saja nanti. Yang kata siapa ini? Kasih. Qala berkata Sayyidina Ali. Ya akhi, wahai saudaraku. In jika kana ada. Ma apa-apa. Kulta, yang kamu ucapkan. Kulta, yang kamu katakan. Kulta, yang kamu omongkan. Sama. Fi pada diriku. Fi pada diriku. Ada ya tahdid. Kalau fi biasanya kan hanya dalam, di. Tapi fa kemudian ia ada tahdidnya, maka fi pada diriku. Haqqon, suatu kebenaran. Haqqon itu betul. Ya. Faghfaro, famaka ghafaro. Semoga mengampuni. Siapa? Allahu, Allah, li, untukku. Li, untukku. Atau batilan. Omongan itu batilan apa? Salah, tidak benar. Faghfaro, famaka ghafaro. Semoga mengampuni. Allahu, Allah,
laka untukmu. Nah, luar biasanya ya. Jadi ketika Sayyidina Ali mendapatkan aduan dari seorang laki-laki yang mengadukan tentang si A, syakhs gitu kan, bahwasanya dirimu itu seperti ini, dirimu itu seperti ini. Ternyata apa? Sayyidina Ali kemudian dia mengatakan apa? Wahai saudaraku, kalau itu benar yang diucapkan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahanku. Mungkin memang banyak dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan, tapi tidak aku ketahui maksiat itu. Tapi kalau dia salah bicaranya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan mengampuni kita semuanya. Seperti itu. Bukan malah kemudian ngelabrak kepada orangnya, ya kan? Tapi dia tidak mengambil tindakan karena apa? Tahu bahwa ini adalah orang yang nggak bisa dipercaya omongannya, karena sudah ada identitas an-namam tadi. Tapi kalau itu orang yang soleh melakukan seperti itu, membicarakan keburukan orang lain, ya kan? Berarti kesolehannya udah hilang. Cukup gampang kan untuk melihat soleh dan tidaknya orang itu. Kalau dia bertemu dengan kita lalu membicarakan keburukan orang lain, yakinlah kita bisa menyaksikan bahwasanya mardudu syahadah, kita bisa menolak dia bukan min amalin, berarti wairi soleh, yakin dia bukan orang yang soleh yang sesungguhnya. Tapi kalau dia orang soleh, dia akan berusaha berupaya walaupun dia tahu keburukan orang lain, dia nggak akan mengumbar aib orang lain itu. Karena apa? Dia tahu boleh jadi orang lain yang diumbar aibnya lebih baik daripada dirinya. Paham? Tadi Al-Hujurat ayat 11 kan? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan engkau menghina, mengolok-olok, membicarakan aib keburukan saudaramu. Boleh jadi yang kau olok-olok, yang kau hina, yang kau bicarakan keburukannya ternyata lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Nah, inilah sehingga orang yang soleh, orang mukmin yang baik itu dia selalu melihat aib keburukannya sehingga tidak ada kesempatan atau peluang untuk nyari-nyari, ngorek-ngorek aib orang lain. Karena apa? Melihat dirinya sudah banyak aib. Ini orang yang paling beruntung, ya kan? Sehingga gak sempat untuk ngorek-ngorek aib keburukan karena merasa dirinya banyak aib, banyak kekurangan. Tapi dia sudah banyak aibnya, banyak kekurangannya, ngorek-ngorek lagi kekurangan orang lain. Ini sudah habis pahalanya. Sudah hina di mata Allah, hina di mata manusia. Dan itu orang itu akan menjadi kenal dan terkenal. Pasti orang itu lagi tuh. Kalau orang itu datang pasti ngomongin. Itu sampai menjadi tanda. Dan ini kalian akan ya bermasyarakat tuh, nanti di masyarakat, di tengah-tengah khalayak umum, masyarakat luas ada yang karakter-karakter pribadi-pribadi seperti itu. Nah, kalian sudah dibekali ya akhlak yang baik, bagaimana seharusnya kita bisa menjaga omongan kita, kata-kata kita. Jangan sampai kita di tengah masyarakat malah menjadi pecundang atau menjadi apa namanya, seseorang yang mendapatkan identitas orang yang suka mengadu domba. Tapi kita menjadi orang yang selalu mendamaikan orang-orang yang di tengah-tengah kita. Ada orang yang putus silaturahimnya, ada orang yang bertengkar, maka kita menjadi penengah. Itulah yang terbaik. Itulah yang insya Allah apa yang kita pelajari berarti bermanfaat untuk umat. Kalau ternyata sudah kita pelajari, sudah kita kaji akhlak tapi nggak praktekkan, maka seakan-akan sia-sia ilmu yang kita pelajari ini. Nah, inilah pentingnya akhlak, karena akhlak itu akan menjadi suatu hal yang langsung dipraktekkan di masyarakat. Apalagi dalam bergaul, dalam bertetangga, ya Allah pasti ada namanya apa namanya, hinaan, cacian, makian. Jangankan orang yang baik gitu kan, jangankan orang yang jelek, yang baik pun selalu akan dibicarakan. Itu selalu sifat manusia seperti itu kan. Kadang-kadang
Ya, pernah kan Abi ceritakan itu, ada seorang yang ketika dia ingin ya memanjakan orang tuanya supaya naik khimar, anaknya kemudian menuntun ya. Tapi di tengah masyarakat ngomong, masyarakat itu apa ngomongannya? Dasar orang tua nggak tahu diri, masa anaknya suruh nuntun. Kalau kita biar gampang lah, kuda begitu kan, kudanya masa orang tua naik di atas kuda itu. Tega banget orang tua seperti itu. Akhirnya omongan itu didengar ya oleh orang tua ini. Akhirnya masuk kampung yang satu lagi, orang tua itu ngomong, mana anak-anak, kamu aja yang naik kuda ya, biar ayah yang nuntun. Ternyata di situ, di masyarakat itu lewat diomongin lagi. Ngomongnya apa masyarakat? Oh, anak nggak tahu diri, masa orang tuanya suruh nuntun kuda, anaknya naik di atas kuda itu, nggak sopan banget. Akhirnya apa? Rebukan lagi nih ayah dengan seorang anak ini. Nak, kamu dengar tadi masyarakat? Iya ayah. Dia ngomongin apa? Katanya saya nggak sopan, nggak punya adab, nggak punya etika. Ayah yang nuntun kuda, masa ayah naik di atas. Ya sudah, kalau begitu nanti kita tuntun bersama kuda kita. Masuk masyarakat di kampung lagi, kampung yang berikutnya, yang ketiga. Ternyata apa? Masyarakat ngomong lagi tuh, ya Allah, orang tua sama anak kok on semuanya. Kenapa ada kuda yang gagah begitu nggak dinaikin? Coba, nggak ada yang bener kan? Orang tua naik salah, anaknya naik salah, nuntun dua-duanya salah. Akhirnya musyawarah lagi, meeting lagi nih. Nak, gimana enaknya? Gini aja ayah, kita sudah coba ini, ayah naik sudah, saya naik sudah, kita jalan dua juga sudah. Kita yang belum kayaknya yang keempat ini ayah. Gimana? Kita naik deh berdua. Masuk kampung lagi, kampung berikutnya keempat. Naik. Setelah itu ngomong lagi masyarakat, ya Allah, orang tua sama anak tega banget ya. Sudah tahu khimar yang kecil seperti itu dinaiki dua orang. Apa enggak on itu? Ya Allah ya Rabbana. Akhirnya apa? Keluar kampung, musyawarah lagi, udah nak, kita turun yuk. Serba salah. Coba, itu manusia begitu dong. Nggak ada yang nilai suatu hal yang mungkin menurut kita baik, ternyata belum tentu masyarakat tanggapannya baik. Maka jangan nunggu komentar masyarakat ya. Akhirnya apa? Terakhir deh musyawarah sama bapak sama anaknya. Gimana nak? Gini ya, ini terakhir kali ya. Gimana ya? Kita gotong aja dah. Khimar ini kita panggul aja berdua. Masuk kampung dok, kampung berikutnya. Ngomong lagi masyarakatnya. Masyarakatnya berbeda. Ya Allah, ini orang tua sama anak gila kali ya. Kan khimar harusnya untuk kendaraan dinaiki, kenapa digotong? Allahu Akbar. Akhirnya apa? Ya sudah, itu menjadi pelajaran buat kita. Betapa tanggapan masyarakat sebaik apapun tetap ada yang ngomongin. Menurut kita baik, ternyata masih juga ada kekurangan. Di masyarakat kita akan mengalami hal itu, Dodo. Benar, benar. Ya, menurut kita baik belum tentu menurut pandangan mereka baik. Tapi ingat, kebaikan itu selalu ada, tercermin di hati kita. Kalau kita selalu melihat seseorang itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Abi ulangi lagi, kita akan selalu ada sifat baik dalam hati kita, husnudon, baik sangka kepada seseorang, kalau kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan yang dia perbuatannya, daripada kemaksiatannya. Jangan lihat aibnya, jangan lihat keburukannya, jangan lihat aibnya, tapi lihat apa? Kebaikan-kebaikan orang itu. Kemudian lihatlah keburukan kita, sehingga ucapan itu nggak akan keluar lagi nanti. Oh, orang itu, belum tentu kok. Kita mungkin lebih buruk daripada dia. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin tengah malam dia berlama-lama ya dalam hamparan sajadah, kita belum bisa. Nah, sehingga kita nggak sempat untuk mencaci, menghina, apalagi untuk membuka aibnya. Boleh jadi aib kita lebih banyak daripada
aib orang itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai kita mengumbar aib seseorang. Karena apa? Itu akan menjadikan kita diumbar aib kita di dunia, di akhirat. Ada hadisnya kan? Barang siapa menutup aib keburukan orang lain, maka Allah akan tutup aib keburukannya di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa dia menyingkap, mencari-cari, membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Nah, ini jangan sampai ya, ketika sudah Allah sembunyikan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kita yakin semua kita pernah melakukan dosa dan kita pasti punya aib dan keburukan itu. Namun hanya saja kita bisa mungkin mulia di depan mata manusia karena masih Allah sembunyikan aib itu. Kalau Allah nggak sembunyikan aib itu, Abi juga malu untuk bicara. Karena semua kita punya aib. Hanya saja Allah sembunyikan aib itu. Kita pernah melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Allah tutup. Kenapa kita dengan angkuh dan sombongnya malah justru mengumbar aib yang Allah sembunyikan kepada diri kita? Paham dong? Insya Allah kalau itu ada dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu kalau hati kita sudah tidak ada sifat dengki dan benci kepada sesama. Pelong rasanya. Orang biarlah orang membicarakan aib kita, tapi kita tanggapi dengan sebaik mungkin. Ya, dengan kata-kata apa yang bijak tadi Sayyidina Ali, semoga Allah mengampuni dia, mengampuni kamu, dan kalau itu aku yang pernah melakukan seperti apa yang dibicarakan, semoga Allah memaafkan aku dan kesalahanku. Subhanallah, ya, amat sangat bijaksana. Bukan malah kamu yang bicarakan saya ya, benar, ini saksinya, perang nantinya, ya. Malah justru enggak kok, dia menyampaikan salam kepada abah, ya, katanya abang itu lama nggak berkunjung ke rumahnya, katanya mau kalau berkunjung ke rumahnya mau ditraktir loh bah. Malah mengislahkan, ya. Asani yang kedua, kita lanjut. Asani yang kedua, antubhido, an yaitu tubhido, hendaknya engkau membenci kepadanya fillahi karena Allah. Kalau kita sudah tahu orang fasik, orang namu, orang yang suka adu domba itu, hendaknya kita tanamkan sifat benci itu bukan kepada orangnya, tapi membenci sifat orang itu karena Allah. Ya. Wa yajibu wa dan yajibu, wajib. Bughdu membenci. Bughdu membenci man kepada seseorang. Yubghidu yang membenci, yubghidu yang membenci hu kepadanya siapa? Allahu Allah. Kita wajib membenci kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sangat amat membenci kepada orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka membuka, mengorek aib keburukan orang lain. Wa kaifa dan wa dan kaifa bagaimana? La tidak. Wa adah. Wa adah kebiasaan. An-namam pengadu domba. Al-kadhibu yaitu dusta. Kebiasaan pengadu domba itu al-kadhibu yaitu dusta, bohong. Wal ghibatu dan membicarakan keburukan orang lain, ghibah. Nih kebiasaan namimah itu. Wal ghadru dan curang. Wal ghadru dan curang. Wal khiyanatu dan khianat, tidak bisa dipercaya. Wasajiyatuhu wa dan sajiyatuhu perilakunya
Wa dan sajiyatuhu perilakunya, al hasadu pendengki. Dengki itu apa dengki dok? Susah melihat orang yang senang, senang melihat orang yang susah. Kalau ada sifat seperti itu di dalam hati kita, berarti kita sudah masuk nominasi apa? Pendengki. Dan hati-hati, kalau dengki sudah merasuki hati kita, habis amalan kebaikan kita. Pesan Rasulullah selalu Abi ulang-ulang ini, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar 'alal hatabi. Takutlah kalian akan dengki, bahaya dengki. Karena apa? Kedengkian itu ya'kulul hasanat, akan menghapus, akan melenyapkan, akan memakan semua kebaikan. Sebagaimana bara api akan melahap, memakan kayu bakar. Selesai. Dah, gampang kok. Cirinya kalau kita masih di dunia pesantren seperti ini, ya mungkin temannya punya kerudung bagus, baru, ya dalam hatinya tuh ngomong, mudah-mudahan nanti disetrika kebakar. Itu doa dalam hatinya itu, padahal terekam jelas di kamerawan para malaikat, tertulis jelas itu, tembus dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata alhamdulillah begitu mau kebakaran enggak jadi, karena pas listrik mati selamat. Terus akhirnya apa? Dia doa lagi deh, kemudian nanti hilang, nanti dicuci hilang. Ternyata hilang bener. Wah, dia di kamar seneng ngaca sendiri. Wah, alhamdulillah kerudungnya dia hilang. Alhamdulillah, senang sekali, senang melihat orang susah. Tapi sementara yang punya kerudung tuh susah, nangis, malah dia senang. Tapi pura-pura masuk ke kamarnya, Mbak katanya kerudungnya hilang ya, ikut sedih saya Mbak, ya Allah saya ikut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa katanya? Semua kan dari Allah. Mungkin Allah sudah mentakdirkan kerudung Mbak hilang, nggak apa-apa. Yakin dong nanti pasti Allah ganti yang lebih baik, lebih banyak lagi ya Mbak. Tapi masuk kamarnya dengan bahagia, riang gembira, cinglak-cinglak dia, hore. Itulah hasud yang sebenarnya. Ya Allah ya Rabbana, nggak bisa melihat orang lain senang, itu nggak bisa. Itulah hasud. Nah nanti kalau di masyarakat beda lagi, bukan kerudung, tangganya beli anteng-anteng, beli cincin, beli gelang, diplototin aja. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana. Nah ini juga nggak boleh memancing kedengkian orang juga nggak boleh. Ya kalian nanti dikarikan, mungkin insya Allah anak-anakku dikaruniakan rezeki yang berkah, yang luas. Ketika punya tetangga yang mohon maaf, ya mungkin di bawah kita kemampuan finansialnya, jangan memancing dengki. Gimana? Terlalu mencolok, memperlihatkan perhiasannya. Sampai cincin ini 5 dikasih, 10-10-nya. Gelang dari pergelangan sampai sikut, kanan kiri, kaki dikasih, hidung dikasih sini. Kalau belanja ke warung, Pak, ya Allah Rabbana subhanallah. Ini memancing ketidaksukaan tetangga kita, sementara tetangga kita boro-boro bisa beli emas seperti yang kita pakai. Ya, itu pun tetangga kita beli pakai cincin yang mirip emas, itu pun hadiah dari ciki-ciki. Apa nggak kasihan tuh? Ya, nggak boleh memancing. Boleh kita kaya, tapi jangan memamerkan kekayaan kita. Itu akan menimbulkan juga kedengkian kepada tetangga. Paham dong? Ini harus kita bisa menjaga perasaan. Kalau bisa malah berbagi. Mbak,
Mbak seperti kemana-mana nggak pernah pakai gelang. Ya udah, ini saya punya 2, tak bagi 1 ya. Senang banget tetangga kita. Ya Allah, yang nggak punya pun begitu ya. Artinya jangan sampai melihat seseorang dia diberikan karunia oleh Allah kemudian dengki, benci. Itu sama dengan dia demo di Allah, demo kepada Allah. Karena nggak ada satupun rezeki yang Allah berikan kepada kita kecuali Allah sudah tetapkan. Nggak ada namanya salah alamat rezeki Allah itu. Semua sudah diperhitungkan, mana yang dikasih sekian, mana yang dikasih sekian. Nah, kalau kita tertanam hati itu, nggak ada sifat dengki lagi. Paham dong? Karena apa? Ya Allah, itu sudah Engkau gariskan rezekimu untuk tetangga kami. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan rezeki kepada tetangga kami mobil baru. Bisa nggak kira-kira ngomong begitu? Sehingga mobil baru itu nanti saya bisa minjem. Alhamdulillah. Tangganya buka warung. Alhamdulillah, tetangga saya buka warung sehingga saya nggak jauh-jauh pergi untuk beli, untuk belanja. Ini malah bikin saingan warung baru. Sama lagi warungnya. Dia beli kulkas, dia juga beli kulkas yang gede lagi, 5 pintu. Yang satu tangganya cuma 2 pintu, 5 pintu. Tangganya beli motor, rodanya 2, dia beli motor yang rodanya 3. Ya Allah ya Rabbana. Tangganya beli bangun rumah, dia pun bangun walaupun ngutang. Ya Allah, apa nggak bisa melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada tetangga? Ingin dia itu lebih daripada tetangganya. Ini hati-hati, penyakit iri atau dengki bisa menyebabkan habisnya pahala kita, dan itu mengundang murka Allah, benci Allah. Apa? Benci Allah, murka Allah. Nah, itu sampai Allah ultimatum kepada pembenci itu. Wahai pendengki, kalau engkau nggak suka dengan rezeki yang aku berikan kepada hambaku, nggak rela dengan ujian yang aku berikan kepadamu, nggak pernah mensyukuri karena ada nikmatku, utlub ukhruj minad dunya watlub robban siwaya, keluar kau dari dunia dan cari Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Mau ke menong kalau Allah sudah katakan seperti itu. Ya, baik, lanjut. Wal ifsadu, dan al ifsad selalu membuat kerusakan bainan nasi, di antara manusia. Ya Allah, wan namam, dan an namamu, orang yang suka mengadu domba, aduun, itu menjadi musuh laka untukmu. Faqad qaddara alaika safwaka, famaka qad, benar-benar qaddara, mengeruhkan, alaika, kepadamu, alaika, untukmu, safwaka, kejernihanmu. Jadi ada yang rumah tangga yang tentram, damai, atau mungkin ada seorang persahabatan yang luar biasa harmonisnya, romantisnya, kemudian dikoyak dengan ucapan kita, terkoyak dengan adu domba kita. Nah, inilah qaddaro alaika safwaka. Ya Allah. Wasa'a, dan sa'a, berusaha. Makanya ada sa'i. Setelah tawaf kemudian sa'i. Sa'i itu apa? Berusaha, berupaya, usaha. Fit tafriq, pada at-tafriq, memecah belah. Bainaka, antara kamu, wa baina, dan baina, antara ahibbaika, kekasih-kekasihmu. Bisa jadi istri dengan suaminya, itu kan ahibba. Teman, misalnya Musa sama Armin, yang begitu harmonis hubungannya.
romantis dan persahabatannya, ternyata ada yang nggak suka, ya kan? Febri kemudian wah menjelma sebagai seseorang yang wah akan mampu dan bisa mengalihkan perhatian Musa supaya tidak suka dengan Armin. Itu bagaimana caranya? Dengan segala cara. Wah, membicarakan keburukan Armin, bahwa Armin sudah benarnya tidak suka sama Musa. Di depan Musa saja Armin itu baik, kata Febri. Sebenarnya di belakang itu dia omongannya Musa, wah itu Febri. Bukan Febri sini, Febri sana yang dekat laut. Kalau Febri sini insya Allah soleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada keluarga yang sudah romantis, harmonis, bahagia luar biasa. Datanglah seorang jandawati, ngomongin sama istrinya, mbak tahu nggak itu suamimu suka godain tuh di tukang warung sana itu. Oh saya suka melihat sendiri loh, suka godain tuh suamimu. Wah, ini kalau nggak tabayun sih istri bisa ngelabrak ke suaminya. Padahal ternyata janda itu ada maunya. Bagaimana supaya suami istri yang harmonis, yang romantis pisah? Ternyata janda ini ngincer kepada suaminya. Hati-hati itu, ya. Ya Allah, ya Rabbana. Dan itu benar, ada terjadi. Ada beberapa jamaah yang memang pernah curhat seperti itu. Abi menyampaikan itu karena berdasarkan fakta realita di lapangan seperti itu. Banyak Ustadz seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya Allah, bagaimana sikap saya? Ya sudah, tabayun saja, doakan saja, ya. Jangan sampai ini kemelut ini malah menjadi kesempatan dia, malah peluang untuk benar-benar kita cekcok dengan suami kita. Ya, jangan mau diadu domba. Boleh jadi dia adalah iri dengan keharmonisan bunda dengan suami tercinta. Itu nih, hati-hati. Itu pun ada. Ya, kalau di sini sinetron sih banyak ya, apalagi Indosiar ya. Itu luar biasa itu film-film itu. Ya Allah, itu hebat. Suami kadang-kadang coba dah sama istri pertamanya harmonis, romantis, tiba-tiba di pasar seorang istri tadi ketemu orang yang pengemis, ya, pengemis kemudian itu ditolong, suruh bantu di rumahnya. Ternyata pengemis sudah didandani cantik luar biasa, selingkuh sama suaminya. Akhirnya istri pertamanya dicerai, ya kan, pergi kemana-mana. Istri mudanya ternyata ada maksud dan tujuan untuk hanya merebut hartanya saja. Suaminya kemudian sakit parah, stroke. Akhirnya ditinggalkannya. Istri pertamanya akhirnya yang merawatnya. Itu terus puter-puter itu aja di sini. Allahu Akbar. Itu luar biasanya sabarnya istrinya, itu sabar luar biasa. Kenapa? Karena dapat bayaran. Itu selingkuh nggak apa-apa, rela, ikhlas, ridho, karena dibayar. Coba kalau beneran mati, ya Allah, Allah itu biasa putar-putar itu aja tuh, ya kan? Selalu itu lucu gitu. Itu pun anehnya itu kenapa ditonton? Tertipu semua kalian itu. Makanya alhamdulillah di tempat Abi itu nggak ada Indosiar, tuh nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Dan TV sudah selamat tinggal. Ya, adanya apa? YouTube sekarang. YouTube pun channel-channel yang Islami, yang pengajian online seperti itu. Anak-anak malah kesempatan. Begitu khidmah, TV dua-duanya nyala. Allah, keras-kerasan lagi. Yang satu sana Indosiar, yang satu CTV. Lari yang ke sana, udah selesai belum? Lari ke sana. Allah, malah kesempatan. Makanya senang kalau khidmah ya. Allahu Akbar. Sampai-sampai kadang-kadang sudah malam ketiduran, bukan lihat TV-nya, TV-nya nonton dirinya. Lucu ya. Mudah-mudahan anak-anakku ya dihilangkan kesenangan yang sesaat itu, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada daya tarik lah lihat TV. Abi juga alhamdulillah
Ya dulu tuh susah. Ya pinginnya terlihat ini. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada hasrat. Kenapa udah nggak suka? Nah itulah keinginan kita. Ya Allah, cabut keinginan maksiat sekecil apapun dari diri hamba. Cabut ya Allah sesuatu yang mubadir waktu untuk hamba. Alhamdulillah akhirnya manfaatnya. Setiap hari kita mendengari pengajian, kekajian Riyadhus Shalihin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abi itu setiap hari. Mulai bab niat, ya Riyadhus Shalihin ada hadis 182, terus karya Imam An-Nawawi itu. Hadis kedua, hadis ketiga, terus kita menikmati walaupun di rumah ternyata bisa mendapatkan ilmu. Gitu. Kalian jangan ikuti. Udah habis saya nggak ngaji di sini, saya pasang YouTube di pesantren. Bukan YouTube pengajian yang ditonton. Paling ipin-upin. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah ya dok ya, doakan ya. Abi insya Allah. Nah ini ceramahnya itu ada lucu banget itu ya, Ustadz siapa namanya, Tile kalau nggak salah itu. Begitu serius kita itu dengerin itu. Doakan jamaah, insya Allah Ustadz Tile ya, nanti jam 10 akan menuju bandara dan akan terbang menuju ke Malaysia katanya. Insya Allah mudah-mudahan sampai sana jam 11 siang, yaitu dalam rangka doakan aja. Insya Allah dalam rangka adalah khitanan upin-ipin katanya. Kurang aja. Allah. Lucu banget. Paham nggak Anda? Paham nggak kah? Paham. Lah kok tertawanya terlambat? Allah. Itu ada ustadz yang lucu banget begitu. Padahal ipin-ipin, upin apa manusia beneran apa enggak, katanya dia serius banget. Saya akan ke bandara jam 10 jamaah. Insya Allah doain ya. Akan ceramah dalam rangka khitanan ipin-upin katanya. Nah, terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajra'a wa dan tajra'a mengalir. Watajroa apa? Bukan watajroa ya, watajarroa. Kalau tajroa mengalir, kalau watajarroa itu artinya berani. Tajarro berani. Alaika atasmu, alaika atas dirimu. Bisyatmi dengan mencaci, bisyatmi dengan memaki. Allahu Akbar. Orang seperti itu kalau dia ingat ya, ini pesan Nabi. Ketika orang itu sudah berani membicarakan keburukan orang lain di depan kita, suatu saat dia pun akan berani membicarakan keburukan kita di tempat orang lain. Paham dok? Paham dok? Makanya ketika ada orang seperti itu, aminin saja. Oh iya toh, kok mbak tahu kalau dia begitu? Oh iya toh, iya toh. Mudah-mudahan ya mbak ya, apa yang dibicarakan, mudah-mudahan kalau benar itu adalah saya yang salah, Allah ampuni. Dan jika mengampuni dosa kesalahan, selesai. Jangan malah iya makasih ya mbak ya, malah ditraktir lagi. Wah. Nah suatu saat dia akan membicarakan juga aibmu, keburukanmu kepada orang lain. Nah inilah diantara yang kedua ya, anak-anakku, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia. Tidak ada lagi orang tersakiti dengan ucapan kita, tidak ada yang tersakiti dengan kedoliman kita, nggak ada lagi orang-orang yang membenci kepada kita. Kalaupun yang membenci karena kesalahan, karena kefasikan kita, mudah-mudahan kita dapat peluang kesempatan untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti bersama. Ya, itu harus selalu duduk, karena itu menjadi penghalang masuknya surga. Diantaranya ketika saat hidup hakul adami belum selesai, ada yang tersakiti dengan ucapan kita, terdolimi dengan perbuatan kita, akan menjadi hijab. Maka doa diantaranya adalah, ya Allah ampuni kami dosa kami, kesalahan kami, dan berikan kesempatan kami sebelum akhir hayat kami, ajal kami tiba, pertemukan kepada orang-orang yang kami sakiti. Ya, Abi itu pernah doa begitu dok, sampai 10 tahun belum diijabah. Alhamdulillah yang ke-11 tahun baru diijabah. Abi pernah menyakiti seseorang. Siapa itu? Rahasia.
gitu kan. Ya Allah, sampai doa terus, ya Allah pertemukan ya Allah, sekian tahun namanya, tinggal pesantren, tinggal kuliah, tinggal nikah gitu kan, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada kesempatan untuk bisa bertemu. Subhanallah, begitu ke 11 tahunnya, alhamdulillah doa itu dijabah. Ternyata memerlukan waktu yang lama. Saya minta maaf ya, alhamdulillah saya juga sudah sudah punya suami gitu kan. Alhamdulillah, maafkan ya. Gitu, maafkan dulu pernah ya menyakiti perasaan adik. Itu harus itu, kalau enggak menjadi penghalang. Bahkan alhamdulillah menjadi saudara sekarang. WA, komunikasi, ya, apa ending dari pembicaraan itu, dari komunikasi itu. Kalaupun kita nggak ketemu, nggak dipersamakan, nggak dipertemukan, itu menjadi takdir Allah. Tapi masih ada kesempatan. Kalau kita belum jodoh, insya Allah anak-anak kita jodoh. Gitu, bisanan ya. No, akhirnya kan akrab, nggak ada benci lagi, nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang khianati, ya kan? Karena apa? Kita bukan karena itu meninggalkannya, tapi karena Allah. Gitu. Hati-hati Edi nanti kalau ke Mesir, kalau Septi menunggu dan menanti. Awas, jangan malah nikah dengan orang Mesir, ya. Apalagi nikah sekampus, nggak boleh. Itu nggak boleh, nikah sekampus haram hukumnya ya Dok. Satu aja. Sekampus dikawini semua, ayam apa ya haram. Nikah sepesantren sekampus juga haram. Ya, kalau satu saja boleh ya, kalau sekampus nggak boleh, apalagi sepesantren juga nggak boleh ya. Ustaz Noval makanya satu saja ngambilnya kata sepesantren. Baik, kemudian manfaat ya Dok. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.